Cepat-cepat jangan sampai terlewat, hey, karena kita semua harus tercatat. Lengkap, tepat, tentu saja akurat, yo. Semua kata darimu tentu sangat membantu. Semangat kita jadi satu untuk membangun Indonesia. Segala keterbatasan bukan satu halangan. Berikanlah jawaban, cepat top Indonesia. Ayo sambut masa depan, kita bantu pembangunan. Ayo satukan semangat, kita bantu bersama. Dari Sumatera hingga ujung Papua, bersama kita bangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Kepala OPD yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Instansi Vertikal, rekan-rekan media dan segenap undangan yang mengikuti rilis berita resmi statistik pada hari ini yang saya hormati. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas perkenannya untuk kembali mengikuti berita resmi statistik yang kami rilis kembali hari ini, Kamis 1 April tahun 2021. Seperti bulan-bulan sebelumnya, sejumlah indikator strategis akan kami rilis meliputi perkembangan IHK atau inflasi, perkembangan nilai tukar petani, kemudian perkembangan pariwisata dan transportasi, dan ada satu indikator yang baru yang akan kami rilis pada kesempatan ini, itu adalah perkembangan perdagangan luar negeri atau ekspor-impor di Provinsi Sulawesi Barat. Saya mulai dengan rilis indeks harga konsumen perkembangan IHK atau inflasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada bulan Maret tahun 2021, Mamuju tercatat mengalami inflasi sebesar 0,36% atau terjadi kembali kenaikan harga-harga secara umum di Kabupaten Mamuju sebesar 0,36%. Kenaikan harga-harga ini dicerminkan oleh meningkatnya IHK atau indeks harga konsumen menjadi sebesar 107,10, di mana sebelumnya di bulan Februari tahun 2021 IHK di Mamuju sebesar 106,72. Besaran inflasi sebesar 0,36% memang bisa dikatakan relatif rendah, dan kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, 2 bulan pertama di tahun 2021, bisa dikatakan memang di bulan Maret ini pergerakan harga sudah cukup melandai. Namun demikian Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga, ketika kita bicara level, kita bisa mengatakan bahwasanya pergerakan harga yang cenderung meningkat selama 3 bulan terakhir ini, dari bulan Januari, Februari, Maret, di mana Mamuju terus tercatat mengalami inflasi, itu menandakan bahwa level harga itu terus mengalami kenaikan. Dan ini dicerminkan oleh inflasi tahun kalender, di mana ketika dibandingkan antara IHK bulan Maret tahun 2021 terhadap Desember tahun 2020, itu telah terjadi kenaikan harga-harga secara umum sebesar 2,93%. Jadi kalau tadi kita bicara besaran inflasi bulanannya memang terkesan cukup landai, namun sebenarnya leveling harganya itu sudah berada, bisa dikatakan relatif tinggi, karena terus-menerus selama 3 bulan terakhir tercatat mengalami inflasi. Dan sebagaimana kita ingat bahwasanya inflasi di bulan Januari dan Februari lalu itu relatif tinggi, lebih dari 1%, dan merupakan angka inflasi tertinggi secara nasional. Kemudian secara tahun ke tahun atau year on year, jika dibandingkan IHK bulan Maret tahun 2021 terhadap Maret tahun 2020, maka tercatat terjadi kenaikan harga-harga secara umum sebesar 3,31% di Mamuju. Kemudian kita lihat selanjutnya bagaimana perkembangan angka inflasi bulanan.
Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau kita bicara inflasi bulanan, pergerakan harga di bulan Maret bisa dikatakan cukup landai, karena di bulan Januari dan Februari lalu, angka inflasi kita tercatat relatif tinggi, 1,43% di Januari dan 1,12% di bulan Februari. Jadi cenderung mengalami penurunan. Meski begitu, angka inflasi itu menandakan bahwasanya harga-harga tetap mengalami kenaikan. Jadi bisa dikatakan bahwa dari bulan Januari, Februari, Maret, harga-harga terus mengalami kenaikan. Walaupun sudah tingkat kenaikannya sudah cenderung melandai dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Adanya pergerakan harga yang relatif stabil di bulan Maret tentu merupakan kabar gembira atau kabar baik bagi perekonomian, karena bagaimanapun harga-harga tentu akan mempengaruhi secara langsung daya beli masyarakat. Jadi diharapkan harga-harga yang relatif terjaga akan mampu menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah tentunya. Namun seperti tadi, nanti kita akan lihat apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga di bulan Maret ini. Secara year on year, inflasi di bulan Maret sebesar 3,31% juga tidak bisa dikatakan rendah. Meski jika dibandingkan di bulan Maret tahun 2020, capaian inflasi year on year pada bulan Maret tahun 2021 bisa dikatakan relatif lebih rendah, 3,31%. Sementara di bulan Maret tahun 2020, besaran inflasi telah mencapai 3,56%. Lanjut, kita lihat apa yang menjadi penyebab atau yang mendorong terjadinya inflasi di bulan Maret tahun 2021. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, besaran 0,36% untuk inflasi bulanan bisa dikatakan relatif rendah. Namun demikian, ketika kita lihat dari kelompok pengeluaran yang mendorong terjadinya inflasi, ternyata inflasi di bulan Maret itu tetap didorong oleh kenaikan harga yang terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dan kalau kita kaitkan dengan tingkat kesejahteraan, tentunya tingkat kesejahteraan masyarakat lapisan bawah, tentu ini merupakan sesuatu yang butuh perhatian. Karena bagaimanapun ketika kita bicara 11 kelompok pengeluaran, maka kelompok ini merupakan kelompok yang paling strategis. Karena makanan, minuman, dan tembakau itu merupakan kelompok yang bisa dipastikan dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat bawah tentunya. Jadi ketika terjadi kenaikan di kelompok ini, terlebih kenaikannya relatif dominan mendorong terjadinya inflasi, tentu juga akan dirasakan oleh semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat lapisan bawah. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu tercatat mengalami inflasi 0,98% dengan sumbangan 0,39% terhadap inflasi umum. Selain kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok lain yang juga tercatat mengalami inflasi itu adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencatatkan angka inflasi sebesar 0,09% dengan sumbangan terhadap inflasi umum sebesar 0,02%. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga tercatat kelompok berikutnya adalah kelompok kesehatan yang juga tercatat mengalami inflasi, bahkan inflasinya tertinggi dibandingkan kelompok yang lainnya, 1,96%. Meski demikian, kelompok ini hanya menyumbang sebesar 0,03% terhadap inflasi umum. Kemudian kelompok terakhir yang mengalami inflasi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Besaran angka inflasinya tercatat sebesar 0,18% dengan sumbangan hanya 0,01% terhadap angka inflasi secara umum. Selain kelompok tersebut, beberapa kelompok justru tercatat mengalami penurunan harga. Di antaranya kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang tercatat mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,33% dengan sumbangan terhadap inflasi sebesar minus 0,02%. Kemudian kelompok transportasi yang tercatat juga mengalami deflasi sebesar 0,58% dengan sumbangan terhadap inflasi umum sebesar minus 0,06%. Kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tercatat mengalami deflasi sebesar 0,24% dengan sumbangan sebesar minus 0,01% terhadap inflasi bulan Maret tahun 2021. Dengan demikian bisa dikatakan bahwasanya besaran inflasi yang relatif rendah di bulan Maret didorong oleh beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan harga atau deflasi.
Sementara di sisi lain, kelompok yang dominan dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu makanan, minuman, dan tembakau, itu justru mencatatkan adanya kenaikan harga. Dan kenaikan harga ini sudah berlangsung selama 3 bulan berturut-turut, karena sebagaimana yang kita ketahui, di bulan Januari dan bulan Februari, pendorong terjadinya inflasi yang relatif tinggi juga berasal dari kelompok ini. Hal ini tercermin dengan jelas ketika kita perhatikan tingkat inflasi tahun kalender tahun 2021. Jadi selama tahun 2021, di mana angka inflasi tercatat sebesar 2,93%, itu 7,26% itu dialami oleh makanan, minuman, dan tembakau. Jadi kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara tahun kalender itu mengalami inflasi atau kenaikan harga sebesar 7,26%. Demikian pula kalau kita lihat inflasi year on year, kelompok ini mengalami inflasi sebesar 7,28%. Hal ini tentu tidak terlepas dari inflasi atau kenaikan harga yang terjadi pada kelompok ini berturut-turut dalam 3 bulan terakhir. Kemudian selanjutnya akan coba saya bacakan terkait dengan komoditas yang menjadi penyumbang di slide sebelumnya, komoditas yang menjadi penyumbang terjadinya inflasi sebesar 0,36%. Jadi kalau kita lihat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, komoditas yang mendorong terjadinya inflasi itu masih tidak terlalu berubah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, yaitu kelompok ikan-ikanan, antara lain ada ikan layang, kemudian ikan bandeng, kemudian ada ikan baronang, ikan tongkol, ikan asin belah yang kembali lagi menunjukkan adanya kenaikan harga yang mendorong terjadinya inflasi. Sebagaimana kita ketahui, pasca gempa memang suplai atau ketersediaan ikan di Mamuju belum bisa dikatakan normal seperti sebelumnya. Namun demikian di sisi yang lain permintaan akan ikan masih tetap sama seperti sebelumnya. Sehingga adanya selisih dari ketersediaan dan permintaan menjadi salah satu pendorong naiknya harga ikan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Selain kelompok ikan-ikanan tadi, yang juga mendorong bahkan menjadi komoditas yang paling dominan menyebabkan inflasi adalah cabai rawit dengan sumbangan sebesar 0,22% terhadap inflasi di bulan Maret tahun 2021. Jadi komoditas ini adalah komoditas dengan sumbangan terbesar terhadap inflasi di bulan Maret. Kenaikan harga cabai rawit yang cukup signifikan telah membuat cabai rawit menjadi komoditas yang menyumbang angka inflasi terbesar di bulan ini. Kemudian selanjutnya kita lihat di kelompok yang tercatat mengalami deflasi. Untuk kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mencatatkan sumbangan minus 0,02%, itu komoditas yang mendorong terjadinya deflasi itu adalah kain gorden yang menyumbang minus 0,01%. Kemudian panci yang menyumbang minus 0,01% juga. Selanjutnya akan kita lihat kelompok lain yang juga tercatat memberikan sumbangan terhadap terjadinya deflasi. Kelompok transportasi memberikan sumbangan minus 0,06%. Kelompok ini didorong oleh turunnya harga mobil yang memberikan sumbangan sebesar minus 0,09%. Kemudian selain itu kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan yang memberikan sumbangan terhadap inflasi sebesar minus 0,01% didorong oleh komoditas printer yang mengalami penurunan harga dan memberikan sumbangan sebesar minus 0,02% terhadap angka inflasi. Kemudian untuk kelompok perawatan pribadi lainnya yang tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,01%, itu komoditas emas perhiasan ternyata memberikan sumbangan terhadap deflasi sebesar minus 0,01%.
Itu kalau kita lihat secara lebih detail dari komoditas-komoditas yang menjadi penyumbang inflasi maupun deflasi di bulan Maret tahun 2021. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kelompok makanan, minuman, dan tembakau kembali menjadi kelompok dengan sumbangan inflasi tertinggi, dan kelompok ini masih tetap dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa jenis komoditas ikan, di samping juga ditambah dengan komoditas utamanya yang mengalami kenaikan harga tertinggi, yaitu cabai rawit. Saya lanjutkan dengan membahas tentang kota-kota lain yang ada di Pulau Sulawesi yang dihitung IHK-nya. Jadi dari 13 kota yang dihitung angka IHK-nya pada bulan Maret tahun 2021, Mamuju tercatat mengalami inflasi tertinggi keempat sebesar 0,36%. Besaran inflasi tertinggi terjadi di kota Gorontalo sebesar 0,60% dan inflasi terendah terjadi di kota Bau-Bau yang mencatatkan adanya deflasi sebesar 0,99%. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pergerakan harga atau inflasi. Saya lanjut ke rilis selanjutnya, yaitu nilai tukar petani kondisi bulan Maret tahun 2021. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada bulan Maret tahun 2021, nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebesar 117,03. Besaran NTP ini mengalami peningkatan sebesar 0,30% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, karena di bulan Februari NTP di Sulawesi Barat tercatat sebesar 116,67. Adapun yang menyebabkan terjadinya kenaikan NTP sebesar 0,30% itu didorong oleh meningkatnya 3 subsektor yang diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi dari 5 subsektor yang dihitung pada penyusunan NTP, pada subsektor yang diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat, 3 diantaranya mengalami kenaikan dan mendorong terjadinya kenaikan NTP secara umum sebesar 0,30%. Subsektor yang mengalami kenaikan diantaranya adalah subsektor tanaman pangan. Itu petani-petani yang mengusahakan tanaman pangan merasakan perbaikan daya beli dengan peningkatan NTP sebesar 0,09%, meningkat dari 101,83 menjadi 101,92. Kemudian subsektor tanaman perkebunan rakyat juga mencatatkan hal yang sama, mengalami kenaikan sebesar 0,53%. Yaitu dari 131,58 menjadi 132,27. Kemudian subsektor yang diusahakan petani yang terakhir yaitu perikanan juga mengalami kenaikan, besarannya sebesar 0,80% dari 103,31 menjadi 104,14. Di sisi lain, 2 subsektor yang diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat itu tercatat mengalami penurunan, yaitu hortikultura tercatat turun 0,26%, itu dari 109,31 menjadi 109,03. Kemudian peternakan itu juga tercatat mengalami penurunan dari 97,16 menjadi 94,49 atau turun 0,69%. Khusus untuk untuk subsektor peternakan, petani-petani yang mengusahakan peternakan atau peternak di Sulawesi Barat bisa dikatakan memiliki daya beli yang belum begitu bagus, tidak lebih bagus daripada petani yang mengusahakan subsektor yang lainnya. Karena subsektor ini menjadi satu-satunya yang memiliki nilai NTP di bawah 100. Atau ketika kita berbicara daya beli, berarti daya belinya masih kurang begitu bagus. Selanjutnya kalau kita lihat grafik di samping, perkembangan NTP bulanan selama 3 tahun terakhir, bisa dikatakan bahwa NTP di tahun nilai tukar petani di Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2021 menunjukkan progres yang sangat baik. Karena NTP 3 bulan terakhir merupakan nilai NTP tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sempat melandai di bulan Februari dari 116,92 di bulan Januari menjadi 116,67 di bulan Februari, tapi kemudian kembali lagi mengalami peningkatan menjadi 117,03 dan nilai NTP ini merupakan capaian tertinggi selama 3 tahun terakhir. Kemudian saya lanjutkan dengan nilai tukar usaha pertanian. Sebagaimana yang beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa perbedaan indikator ini dibandingkan dengan NTP adalah indikator ini pure melihat perbandingan antara pendapatan petani dari sisi nilai tukarnya, dari harga-harga
hasil komoditas pertanian dibandingkan dengan harga-harga kebutuhan petani, baik itu untuk biaya produksinya maupun untuk penambahan barang modal khusus untuk usaha pertaniannya. Jadi kalau dilihat dari nilai NTUP-nya, semua subsektor yang diusahakan oleh petani di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan adanya peningkatan. Secara umum, nilai NTUP di bulan Maret tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,90%, dari 118,15 menjadi 119,21. Namun demikian, sebagaimana halnya dengan NTP, nilai tukar petani, satu-satunya subsektor yang masih mencatatkan nilai NTUP di bawah 100 adalah peternakan, sehingga bisa dikatakan walaupun hanya ketika dibandingkan dengan pure usaha pertaniannya pun, petani yang mengusahakan peternakan atau petani peternak di Provinsi Sulawesi Barat memiliki daya beli yang kurang begitu bagus, masih di bawah 100 nilai NTP. Selanjutnya, bagaimana dengan perbandingan antara provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi? Kalau kita lihat atau dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Sulawesi, bisa saya katakan bahwasannya petani di Provinsi Sulawesi Barat memiliki daya beli yang relatif lebih baik. Nilai NTP Provinsi Sulawesi Barat sebesar 117,03 mulai merupakan nilai NTP tertinggi di provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Begitu juga kalau dibandingkan dengan rata-rata nasional, NTP Sulawesi Barat tercatat jauh lebih tinggi karena secara nasional nilai NTP itu baru mencapai 103,29. Demikian pula kalau kita lihat peningkatannya dari bulan Februari ke bulan Maret, peningkatan di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,30%, jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan secara rata-rata nasional yang hanya 0,18%. Dari 6 provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, satu-satunya provinsi yang mencatatkan adanya penurunan nilai NTP pada bulan Maret adalah Gorontalo yang tercatat turun sebesar 0,40%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan nilai tukar petani. Selanjutnya kita masuk ke rilis perkembangan pariwisata dan transportasi di bulan Februari tahun 2021. Jadi yang membedakan antara inflasi NTP dan perkembangan pariwisata serta transportasi adalah perkembangan pariwisata dan transportasi yang kami rilis memiliki lag waktu 2 bulan. Jadi yang kami rilis adalah bulan Februari tahun 2021. Lag sebulan, mohon maaf. Kalau kita lihat dari indikator pertama, yaitu tingkat penghunian kamar hotel dengan klasifikasi bintang di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, bulan Februari tahun 2021, yang sebesar 19,94%, bisa saya katakan bahwa di bulan ini kondisi kepariwisataan yang dicerminkan oleh indikator ini menunjukkan capaian yang kurang begitu bagus. Angkanya tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada saat itu tingkat penghunian kamar di Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai 49,72 atau turun 29,78 poin persen. Sementara kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Januari, memang terjadi sedikit peningkatan, hanya 2,71%. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tentu tahu bahwasannya di tahun 2020 awal itu sebelum pandemi Covid memang kondisinya sangat berbeda dengan kondisi saat ini. Terlebih ada bencana gempa yang melanda Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju, Majene, yang juga tentu sangat berpengaruh terhadap indikator kepariwisataan. Ini bisa kita lihat dari capaian TPK di beberapa bulan di akhir tahun 2020. Kalau kita melihat pada saat awal-awal pandemi dirasakan, TPK Hotel Bintang di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan tren penurunan. Dari bulan Maret ke bulan April tahun 2020 tercatat menurun, kemudian di bulan Mei juga angkanya masih mencatatkan angka yang relatif rendah sampai dengan bulan Juli. Tapi kemudian dari Juli sampai dengan Desember kita sudah melihat adanya perbaikan secara konsisten, cenderung mengalami peningkatan angka TPK. Kemudian di akhir tahun, sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa kegiatan sudah mulai dilangsungkan di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju. Itu juga yang menyebabkan kenapa angka TPK di akhir tahun 2020 yang lalu mencatatkan angka yang relatif tinggi, bahkan hampir-hampir mirip pada kondisi normal.
TPK di bulan November 43,08, kemudian di Desember bahkan sudah mencapai 49,54. Namun sayangnya musibah gempa yang kemudian melanda yang terparah dirasakan oleh Kabupaten Mamuju yang menyebabkan beberapa sarana akomodasi yang selama ini banyak digunakan untuk melaksanakan kegiatan ikut terdampak, sehingga membuat angka TPK di bulan Januari dan Februari tahun 2021 sebagaimana yang saya sampaikan tadi, hanya 17,23 di bulan Januari, kemudian 19,94% di bulan Februari. Semoga untuk selanjutnya perbaikan terus dilakukan dan angka TPK kembali bisa meningkat dan kembali ke kondisi normal tentunya. Selain angka TPK, kalau kita lihat indikator lain yang juga mencerminkan kinerja kepariwisataan, itu rata-rata lama tamu penginap juga menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda. Untuk tamu asing itu belum ada karena memang sampai saat ini kebijakan pemerintah belum membuka pintu untuk tamu asing. Namun demikian untuk tamu Nusantara dapat kita lihat di grafik bahwasanya selama tahun 2021 memang ada kecenderungan penurunan rata-rata lama tamu menginap. Di bulan Februari sendiri rata-rata lama tamu menginap hanya 1,02 hari. Angka ini tercatat turun 0,06 hari dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan juga tercatat turun lebih dalam 1,65 hari jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Jadi ini juga tentu merupakan sesuatu yang kurang mengembirakan karena beberapa hal sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian kalau kita lihat perbandingan dengan provinsi-provinsi lain, terutama provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, dapat kita lihat bahwasanya TPK Hotel Bintang di Provinsi Sulawesi Barat merupakan angka TPK terendah 19,94%. Angka TPK ini bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang pada bulan Februari tahun 2021 sudah mencapai 32,40%. Kalau kita lihat progresnya atau pergerakannya dari bulan Januari ke bulan Februari, itu hanya ada satu provinsi yaitu Sulawesi Utara yang tercatat mengalami penurunan angka TPK. Sementara provinsi lain, baik itu provinsi lain di Pulau Sulawesi termasuk juga secara nasional, itu mencatatkan adanya peningkatan. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan kondisi normal, bulan Februari di tahun sebelumnya, Februari tahun 2020, semua provinsi dan termasuk juga nasional tercatat mengalami penurunan angka TPK. Mungkin itu terkait dengan pariwisata, kemudian saya akan melanjutkan bahasan ke transportasi. Untuk sarana transportasi angkutan udara, kalau kita lihat dari sisi jumlah keberangkatan penumpang pada bulan Februari tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Barat, jumlah penumpang berangkat yang menggunakan mode transportasi angkutan udara tercatat sebanyak 2.050 orang. Angka ini mengalami penurunan 26,68% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, penurunannya tercatat lebih dalam, yaitu 63,72%. Sama halnya dengan penumpang berangkat, kalau kita lihat penumpang yang datang di bulan Februari 2021 juga mencatatkan adanya penurunan. Penumpang yang datang pada bulan Februari ini sebanyak 2.221 orang atau turun 12,04% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dan mengalami penurunan yang lebih dalam yaitu 57,86% jika dibandingkan dengan kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi barang, perkembangan bongkar dan muat barang yang menggunakan mode transportasi angkutan udara itu tidak jauh berbeda halnya dengan penumpang. Jadi pada bulan Februari tahun 2021 jumlah barang yang dibongkar di Provinsi Sulawesi Barat di Tapa Padang itu sebanyak 24,83 ribu ton. Tercatat mengalami penurunan yang tajam 82,68% dibandingkan dengan bulan Januari, karena di bulan Januari barang yang dibongkar itu relatif banyak
143,41 ribu ton, sebagaimana yang saya sampaikan di bulan sebelumnya bahwa ini juga banyak disebabkan karena adanya gempa, kemudian ada pengiriman bantuan dan seterusnya yang menyebabkan barang yang dibongkar relatif besar, relatif banyak di bulan Januari yang lalu. Namun demikian, kalau dibandingkan kondisi normal, besaran 24,83 ribu ton di bulan Februari ini, itu tercatat mengalami peningkatan. Karena di bulan Februari tahun 2020, barang yang dibongkar itu hanya mencapai 19,51 ribu ton, atau naik 27,24%. Sementara untuk barang yang dimuat di bulan Februari itu sebanyak 9,34 ribu ton, itu tercatat mengalami penurunan 41,41% kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dan tercatat turun 38,69% jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ke mode transportasi angkutan laut. Dari sisi penumpang, untuk penumpang berangkat pada bulan Februari tahun 2021 itu tercatat sebanyak 630 orang. Mode transportasi angkutan laut itu sebanyak 507 orang, tercatat turun 53,61% dari bulan sebelumnya, dan tercatat turun lebih dalam 77,82% kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Kemudian untuk perkembangan bongkar muat dengan mode transportasi angkutan laut, jumlah barang yang dibongkar pada bulan Februari tahun 2021 itu tercatat sebanyak 39,18 ribu ton, atau mengalami penurunan 31,28% dari bulan sebelumnya, dan tercatat turun lebih dalam 59,14% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Sama halnya dengan barang yang dibongkar, barang yang dimuat juga mencatatkan adanya penurunan sebesar 36,79% dibandingkan bulan sebelumnya, dan tercatat turun 11,70% lebih landai jika dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Karena di bulan Februari tahun 2021, jumlah barang yang dimuat yang menggunakan mode angkutan laut di Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebanyak 62,73 ribu ton. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan pariwisata dan transportasi. Kita masuk ke rilis terakhir, yaitu perkembangan perdagangan luar negeri yang mungkin baru pertama kali kami rilis. Untuk perkembangan nilai ekspor pada bulan Februari tahun 2021, ekspor barang dari Provinsi Sulawesi Barat itu tercatat sebesar 31,57 juta US dollar. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 49,62%, karena di bulan sebelumnya ekspor barang dari Provinsi Sulawesi Barat sudah tercatat sebesar 62,67 juta US dollar. Sementara kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, besaran ekspor Provinsi Sulawesi Barat itu juga tercatat mengalami penurunan, turun sebesar 24,66%. Jika dilihat selama tahun 2021 atau kumulatif bulan Januari dan Februari, besaran ekspor di Provinsi Sulawesi Barat itu sudah mencapai 94,24. Angka ini tercatat mengalami peningkatan 1,86% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi kalau tadi meski mengalami penurunan di bulan Februari, namun secara kumulatif selama tahun 2021 sebenarnya ekspor di Provinsi Sulawesi Barat sudah mencatatkan adanya peningkatan 1,86%. Peningkatan ini tentu didorong oleh meningkatnya ekspor di bulan Januari dari 50,61 menjadi 62,67 juta US dollar. Kalau kita lihat berdasarkan sektornya, ekspor dari Provinsi Sulawesi Barat itu dominan merupakan hasil olahan atau produk industri. Besarannya jadi dari 94,24 juta US dollar ekspor Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2021 Januari sampai dengan Februari itu 94,23 juta US dollar itu merupakan produk industri. Hanya 0,01 juta US dollar yang merupakan produk pertanian. Jadi
dominan memang ekspor Provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil olahan, terutama olahan produk sawit tentunya. Jadi kalau kita bicara persentase hasil industri yang diekspor dari Provinsi Sulawesi Barat atau produk ekspor Sulawesi Barat yang merupakan hasil industri itu sebesar 99,98%, sangat dominan. Sementara pertanian hanya 0,02%. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan komoditasnya, HS 2 digit, itu yang dominan diekspor itu diantaranya adalah lemak dan minyak hewan atau nabati, kemudian berbagai produk kimia dan beberapa barang lainnya. Dan kalau kita lihat perkembangannya selama 2 bulan terakhir ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, itu untuk lemak dan minyak hewan atau nabati itu tercatat turun 0,93%. Karena di bulan Januari dan Februari 2021 besaran ekspor untuk komoditas ini tercatat sebesar 89,68 juta US dollar. Sementara untuk periode yang sama tahun sebelumnya besarannya telah mencapai 90,52 juta US dollar. Kemudian sebaliknya untuk berbagai produk kimia itu menunjukkan adanya peningkatan di periode Januari-Februari 2020 itu hanya 1,81 juta US dollar. Sementara di periode Januari-Februari tahun 2021 besarannya telah mencapai 4,48 juta US dollar atau mengalami peningkatan 13,71%. Sementara untuk produk lainnya tercatat meningkat 0,18% dari 0,12 juta US dollar menjadi 0,08 juta US dollar, turun 0,18%. Sebenarnya antara lemak dan minyak hewan atau nabati dan berbagai produk kimia itu sama-sama merupakan hasil industri yang sama-sama merupakan hasil olahan sawit. Jadi begitu dominannya, sebagaimana yang tadi kita lihat di grafik yang sebelumnya, dominannya ekspor dari komoditas hasil olahan sawit tersebut. Kemudian kita lihat pelabuhan mana yang digunakan oleh produk-produk yang dihasilkan oleh Provinsi Sulawesi Barat untuk melakukan ekspornya. Jadi untuk bulan Februari ada 3 pelabuhan yang dominan menjadi pelabuhan ekspor dari produk-produk asal Provinsi Sulawesi Barat. Itu ada Pantoloan dari Sulawesi Tengah, Tanjung Priuk dan Tanjung Perak. Jadi dari di barang Provinsi Sulawesi Barat dikirim melalui Sulawesi Tengah, kemudian di Jakarta dan di Surabaya. Jadi tidak ada barang yang dikirim melalui pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat sendiri. Dan di bulan-bulan sebelumnya beberapa pelabuhan dominan juga merupakan pelabuhan tempat pengiriman barang-barang hasil olahan Provinsi Sulawesi Barat seperti pelabuhan yang ada di Makassar. Tapi untuk bulan Februari ini hanya 3 pelabuhan, yaitu Pantoloan, Tanjung Priuk, dan Tanjung Perak yang menjadi tempat untuk mengirimkan barang-barang komoditas ekspor hasil dari Provinsi Sulawesi Barat. Dan yang paling dominan adalah Pantoloan yang ada di Sulawesi Tengah. 99,58% produk ekspor Sulawesi Barat dikirim melalui pelabuhan ini. Karena mungkin letaknya relatif dekat dengan penghasilnya, yaitu di Pasangkayu, jadi dominan untuk bulan Februari ini dikirim melalui Pantoloan. Kemudian kalau tadi kita bicara ekspor, untuk yang berikutnya kita akan bicara impor. Namun berbeda dengan ekspor, impor tidak setiap bulan ada untuk impor luar negeri. Tidak setiap bulan Provinsi Sulawesi Barat melakukan impor. Pada bulan Januari misalnya, untuk 3 tahun terakhir tidak ada impor ke Provinsi Sulawesi Barat. Sementara untuk bulan Februari ini, impor Provinsi Sulawesi Barat tercatat sebesar 0,39 juta US dollar. Jadi kalau kita lihat sumbangan terhadap neraca perdagangan nasional, bisa dikatakan Sulawesi Barat menyumbang surplus yang relatif besar. Karena nilai ekspornya relatif besar, tapi impornya cukup kecil, hanya 0,39 juta US dollar untuk bulan Februari. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, teman-teman, itu nilai impor di bulan Februari itu tercatat mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, terlihat tidak ada perubahan yang berarti
untuk nilai impor di bulan Februari karena besarannya sama 0,39 juta US dollar. Lanjut. Kalau kita lihat produknya, jadi barang yang diimpor itu 100% merupakan produk migas. Jadi 0,393 juta US dollar itu merupakan produk migas. Jadi selama Januari Februari tahun 2020 itu yang diimpor, tahun 2021 itu yang diimpor adalah produk migas. Lanjut. Ini adalah komoditas ekspor dan impor dominan yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kalau kita bicara ekspor, yang kita ekspor itu adalah seperti tadi, lemak dan minyak hewan atau nabati untuk HS2 digitnya 86,01% dari total ekspor. Kemudian berbagai produk kimia yang juga sama merupakan hasil olahan sawit 13,71% dan barang lainnya 0,18%. Sementara yang kita impor itu ternyata 100% merupakan bahan bakar mineral atau BBM. Kemudian dari mana saja impor kita dan kemana saja ekspor kita. Ekspor di bulan Februari tahun 2021 itu terbesar tercatat ke Pakistan 55,83%. Kemudian ke Tiongkok 12,83% dan ke Korea itu 12,11%. Sebaliknya impor kita terbesar itu dari Singapura, bahkan semuanya dari Singapura karena kita hanya mengimpor BBM, bahan bakar minyak itu 100% dari Singapura. Dan yang diekspor seperti tadi itu adalah palm oil, refined oil yang semuanya merupakan produk olahan dari sawit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semua hadirin yang saya hormati. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi semua stakeholder, bagi semua pengguna. Cepat-cepat jangan sampai terlewat, hey, karena kita semua harus tercatat. Lengkap, tepat, tentu saja akurat, yo. Semua kata darimu tentu sangat membantu. Semangat kita jadi satu untuk membangun Indonesia. Segala keterbatasan bukan